Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faila Sofiana dengan NIM 2411100003826. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi mata kuliah akuntansi biaya yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Usaha Kaca Kondang Cepat. Melalui observasi ini, saya ingin mengetahui metode yang digunakan pada usaha tersebut dalam menentukan harga pokok produksi, serta bagaimana proses perhitungannya. Pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Industri kaca merupakan salah satu industri yang memiliki permintaan cukup tinggi karena produknya digunakan dalam berbagai kebutuhan, seperti etalase toko maupun perlengkapan rumah tangga. Dalam menjalankan proses produksi, setiap usaha tentu mengeluarkan berbagai macam biaya, mulai dari biaya bahan baku, tenaga kerja, hingga biaya operasional lainnya. Semua biaya tersebut harus dihitung dengan tepat agar perusahaan dapat menentukan harga jual yang sesuai, memperoleh keuntungan, dan menghindari kerugian. Oleh karena itu, perhitungan harga pokok produksi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah usaha manufaktur. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, metode apa yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi pada usaha kaca kondang cepat. Yang kedua, bagaimana cara menghitung harga pokok produksinya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan. Kemudian yang kedua, mengetahui proses perhitungan harga pokok produksi pada usaha kaca kondang cepat. Materi berikutnya adalah pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfungsi mencatat, menggolongkan, dan menyajikan informasi mengenai biaya produksi sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Biaya dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya lainnya. Pengelompokan ini bertujuan agar perusahaan lebih mudah mengendalikan biaya. Selain itu, terdapat dua metode penentuan harga pokok produksi, yaitu full costing dan variable costing. Full costing adalah memasukkan seluruh biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, ke dalam harga pokok produksi. Sedangkan variable costing hanya memasukkan biaya yang bersifat variabel. Materi selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Biaya dapat dikelompokkan berdasarkan objek pengeluaran, fungsi perusahaan, hubungan dengan produk, perilaku terhadap perubahan volume produksi, dan jangka waktu manfaatnya. Penggolongan biaya ini membantu perusahaan menghasilkan informasi yang akurat dan sistematis sehingga memudahkan proses pengendalian biaya dan pengambilan keputusan manajemen. Materi selanjutnya yaitu proses produksi dan pengumpulan biaya. Perusahaan manufaktur memiliki dua pola produksi, yaitu berdasarkan pesanan atau job order dan produksi massal atau proses. Perusahaan yang memproduksi barang secara terus-menerus dengan produk yang seragam menggunakan metode harga pokok proses, sedangkan perusahaan yang memproduksi sesuai pesanan pelanggan menggunakan metode harga pokok pesanan. Pemilihan metode bergantung pada karakteristik proses produksinya. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga pokok produksi. Terdapat dua metode utama dalam menentukan harga pokok produksi, yaitu full costing dan variable costing. Metode full costing memasukkan seluruh biaya produksi baik yang bersifat tetap maupun variabel ke dalam harga pokok produksi. Sedangkan variable costing hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel, sedangkan biaya overhead tetap dibebankan sebagai biaya periode. Materi berikutnya adalah metode harga pokok proses.
Metode harga pokok proses digunakan pada perusahaan yang melakukan produksi secara massal dan berkelanjutan. Biaya produksi dikumpulkan selama satu periode tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan sehingga diperoleh harga pokok produksi per unit. Metode ini sesuai digunakan oleh usaha yang menghasilkan produk standar dalam jumlah yang besar. Komponen harga pokok produksi. Harga pokok produksi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama biaya bahan baku sebagai bahan utama produksi, yang kedua biaya bahan penolong untuk mendukung proses produksi, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung sebagai upah pekerja produksi, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik yang meliputi biaya selain ketiga komponen tersebut seperti listrik, perlengkapan produksi, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Usaha kaca kondang cepat menggunakan metode harga pokok proses dengan pendekatan full costing karena memproduksi etalase kaca secara massal dalam satu departemen produksi dengan produk yang relatif seragam. Profil usaha, objek observasi saya adalah usaha kaca kondang cepat yang berlokasi di Desa Selawal Timur, Pakis Aji, Jepara. Usaha ini memproduksi etalase kaca dan memiliki 4 orang karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Karena produk yang dihasilkan relatif seragam dan diproduksi secara terus-menerus, maka usaha ini menggunakan metode harga pokok proses. Kemudian masuk pada proses produksi. Yang pertama adalah pemotongan kaca. Kaca dipotong sesuai ukuran dengan presisi tinggi. Yang kedua, pembuatan rangka aluminium. Rangka aluminium dipotong, dirakit, dan disambung dengan presisi. Yang ketiga adalah perakitan. Kaca dan rangka dirakit menjadi satu kesatuan yang kuat. Yang keempat adalah pemasangan aksesoris. Aksesoris seperti engsel, handle, kunci, dan silon dipasang dengan rapi. Yang kelima adalah quality control. Setiap produk diperiksa kualitasnya secara menyeluruh untuk memastikan standar terbaik. Dan yang terakhir adalah pengemasan dan pengiriman. Produk dikemas dengan aman dan dikirim dengan tepat waktu ke lokasi pelanggan. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku berupa kaca polos 5 mm dengan harga Rp2.660.000. Yang kedua, rangka aluminium dengan harga Rp4.060.000. Totalnya menjadi Rp6.720.000. Kemudian yang kedua adalah biaya bahan penolong berupa lem kaca dengan total Rp575.000. Yang kedua ada double tip dengan total Rp252.000. Yang ketiga ada engsel dan kunci laci dengan total Rp875.000. Total keseluruhannya adalah Rp1.722.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung berupa upah 4 karyawan dalam 3 hari dengan total Rp1.080.000. Kemudian yang terakhir ada biaya overhead pabrik berupa perlengkapan produksi seperti skrup, paku rivet, mata gerinda, dan amplas dengan jumlah Rp425.000, token listrik dengan jumlah Rp150.000, dan ongkos transportasi dengan jumlah Rp200.000. Total biaya produksi secara keseluruhan adalah Rp10.277.000. Kemudian adalah perhitungan harga pokok produksi. Jumlah produksi pada periode tersebut adalah 25 unit etalase kaca. Perhitungan harga pokok produksi dilakukan dengan membagi total biaya produksi sebesar Rp10.277.000 dengan jumlah produksi sebanyak 25 unit, sehingga diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp411.080 per unit. Produk tersebut dijual dengan harga Rp500.000 per unit.
Selanjutnya yaitu laba kotor. Penjualannya berupa 25 unit etalase kaca dikalikan dengan 500.000, maka totalnya 12.500.000. Kemudian harga pokok produksi 25 unit etalase kaca dikalikan dengan 411.080, sehingga totalnya menjadi 10.277.000. Setelah dikurangi total harga pokok produksi, usaha memperoleh laba kotor sebesar 2.223.000. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha masih memperoleh keuntungan dari setiap unit yang diproduksi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi usaha kaca kondan cepat menggunakan metode harga pokok proses atau proses costing dan pendekatan full costing, karena produksi dilakukan secara massal dan seluruh biaya produksi dibebankan ke dalam harga pokok produksi. Dari hasil perhitungan diperoleh total biaya produksi sebesar 10.277.000, jumlah produksi sebanyak 25 unit, harga pokok produksi atau HPP sebesar 411.080.000 per unit, harga jualnya sebesar 500.000 per unit, dan laba kotornya sebesar 2.223.000. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.